Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Dan dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Kita rilekskan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan firman itu dan kekuatan Roh Kudus senantiasa berada di dalam kehidupan kita, dalam iman kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Biarlah senantiasa kami menyadari hidup ini, percaya dan terus beriman kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan kita membuka Roma 5 ayat 1-3 demikian. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tema kita dibenarkan karena iman. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal-amal kita, atau karena kita menyogok Tuhan dengan harta, benda, kekayaan, dan bukan. Kita tidak dibenarkan itu. Dan ketika kita dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan ada dampak di dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan tapi tidak ada dampak dalam kehidupan itu ada menjadi big question mark, pertanyaan besar. Apa yang terjadi? Apakah firman Allah ini menipu kita? Tidak. Kalau engkau betul-betul menikmati apa yang dikatakan dibenarkan oleh karena iman, itu sebabnya dikatakan orang benar hidup dengan imannya. Nah, dibenarkan oleh iman itu bukan hasil karyamu, bukan hasil perbuatanmu, tapi karena Tuhan. Dan itu sebabnya saya mengatakan dampaknya yang dihasilkan ketika engkau dibenarkan oleh iman. Yang pertama dari pembacaan itu kita lihat bahwa dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kenapa kita hidup damai sejahtera dalam? Kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika kasihnya itu, kita yang tadinya terputus dengan Allah, kita sudah tidak mengalami damai, sudah kehilangan damai karena dosa bercokol atas hidup kita, dosa menguasai hidup kita. Dan itu sebabnya manusia Yesus Kristus yang adalah Tuhan sekaligus manusia, dalam kemanusiaannya Dia mati untuk menggenapi janji firman Allah. Dan itu sebabnya mati di kayu salib, taat menjalankan perintah itu. Supaya apa? Supaya Dia menebus kita yang sudah mati ini. Dan karena penebusan itu kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Oleh darahnya kita diperdamaikan oleh Allah. Dan karena Allah sudah mendamaikan kita, maka kita menikmati damai. Itu sebabnya kau mau cari damai pada seks, narkoba, pada kekayaan, pada pelesiran, dan lain sebagainya. Engkau tidak akan pernah menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera yang sesungguhnya apabila engkau datang kepada Allah. Karena Dia adalah pemberi damai sejahtera yang sesungguhnya. Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau ada damai? Kata Yesaya, karena dosa bercokol dalam hati kita. Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita, Allah ada dalam Roh Kudus, ada damai. Haleluya. Yang kedua kata firman yang kita miliki, beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Wow.
Jadi kita ini pada dasarnya adalah manusia daging, ya, penurut daging, penurut setan, ya. Kita tidak akan mungkin dengan kekuatan kita akan bisa melakukan hal-hal baik. Paling pada tahap-tahap ya yang receh-receh. Tapi kalau dalam tahap ketaatan yang sesungguhnya tidak akan mungkin. Karena apa? Kita ini manusia lemah. Dan itu sebabnya disediakan jalan masuk kepada pintu kasih karunia Allah itu. Jadi dia dikatakan jelas, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Jadi jelas, kita berdiri dan kita bermegah. Bermegah dalam apa? Dalam kemuliaan Allah. Dalam kebesaran Allah. Karena apa? Kita tahu Allah yang besar itu, yang memberikan segala rahmat kebaikan kepada kita. Dan ketika kita nggak cakap menanggung hidup kita, Tuhan memberikan kita kemampuan. Ketika kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Ketika kita ingin pertolongan, Tuhan memberikan pertolongan. Ada solusi yang Tuhan berikan bagi orang-orang. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Kalau engkau tidak berharga di mata Tuhan, engkau dibuang. Kita ini dibuang. Saya dibuang, kita dibuang. Nggak ada cap-cap keilahian dalam kehidupan kita. Hanya ada cap-cap dosa dalam hidup kita. Dimateraikan oleh dosa. Tapi ada jalan masuk. Setelah kita menerima Yesus, kita mengalami damai dalam hati kita. Oleh karena Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh dia juga kita boleh berjalan masuk dalam pintu kasih karunia itu. Semakin besarlah kesempatan kita menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita bisa berdiri. Kalau kita bisa berdiri, jangan bilang, oh siapa dulu dong saya. Jangan seperti siapa itu, si Nebukadnezar. Karena kesombongannya, akulah yang membangun Babel ini. Kalau saya membaca sebuah buku, ya, pintu gerbang pagarnya itu 19 meter panjangnya. Berapa mobil di situ? 19 meter. Dikelilingi seperti tembok apa ini? Tembok apa itu? Tembok apa itu? Tembok Cina itu. Aman mereka. Juga Pak, dia hebat. Tapi karena dia sombong, akhirnya Tuhan buang dia menjadi seperti hewan, makanannya rumput, sampai dia mengakui kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Jadi kita bermegah bukan bermegah atas kehebatan kita, bermegah atas kemuliaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selanjutnya dikatakan terakhir adalah ini bermegah dalam kesengsaraan. Wah, ini sedikit mungkin mana ada orang bermegah dalam kesengsaraan. Saya kasih contoh satu, ya. Bagaimana si Polikarpus yang 86, ya, diberikan kesempatan untuk hidup, tapi dia harus menyangkal imannya, ya. Jadi dia harus menyangkal imannya supaya dia menolak Yesus, karena pada waktu itu yang menjadi Tuhan itu adalah kaisar, ya. Dan itu sebabnya pemaksaan terjadi. Tapi dia tidak mau. Walau dipaksa dia tidak mau. Walau diberikan kesempatan hidup, dia tidak mau. Dia katakan, bagaimana mungkin aku menyangkali 86 tahun aku sudah menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa menerima, melakukan penghujatan, penolakan kepada dia? Nggak mungkin. Dan pada akhirnya gubernur Romawi mengatakan, oke lah kalau begitu, kalau kamu nggak mau, saya akan kirim kamu ke mana itu, ke binatang-binatang buas yang siap mencabik-cabik mereka. Silakan, ya. Tapi rupanya kaisar ini nggak sampai hati karena melihat sudah tua. Tapi dia katakan, tapi kalau ini akan saya lakukan, dia katakan begini, sangkalilah Yesus itu, maka engkau akan hidup dan aku tidak akan membakar engkau. Dia berkata,
kau membakar tubuhku 1 jam, setelah itu api itu padam. Tetapi akan ada api yang abadi. Api yang abadi itu, dia tidak akan pernah padam selama-lamanya. Memang api Tuhan itu kan tidak akan pernah padam sampai selama-lamanya. Orang yang masuk api neraka itu apinya tidak akan pernah padam. Lalu dia dibakar hidup-hidup. Apakah dia aduh kamu kejam sekali? Enggak. Dia bersorak-sorak, bermegah dalam Kristus, mendapat kesempatan. Stefanus mendapat kesempatan untuk dirajam, mati. Tapi dari imannya yang begitu luar biasa, di mana saksi mata pada waktu itu yaitu Saulus muda melihat dan memberikan restu, menjaga pakaian. Dia terlibat lah. Tapi dia katakan ketika dia sudah habis dirajam, dia sujud, dia kata, aku melihat pintu sorga terbuka, di mana anak manusia menyambut dia. Haleluya. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana Saulus percaya, bertobat dalam pengejarannya kepada umat Tuhan ke Damsyik. Tapi Tuhan di tengah jalan, Tuhan menangkap dia. Kalau bukan karena orang-orang yang dia saksikan bagaimana orang-orang bisa bermegah dalam kesengsaraan, itu mustahil. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, tapi kesengsaraan, bermegah dalam kesengsaraan, bukan karena kita cari-cari, bukan, tapi karena seizin Tuhan. Saya berpikir 17 Januari 2000, peristiwa 171, pedang di sini saya. Karena pada waktu itu orang membawa pedang, wow. Tapi sedikit pun saya nggak gentar itu. Karena saya tahu, kamu nggak punya kuasa untuk menarik itu. Meletakkan mungkin sudah dikuasai, tapi untuk menarik nggak bisa. Tanpa seizin Tuhan. Pagi-pagi pisau dalam perut saya untuk melihat apa yang sedang terjadi dalam rumah saya. Satu barang pun tidak ada tinggal dalam rumah saya. Malam itu mereka kerjai semua. Saat tempat tidur, hanya yang tersisa apa? Apa itu? Tulisan-tulisan yang tidak bermartabat. Tapi saya mau katakan kepada kita, saya tidak bersungut-sungut. Ketika saya berkhotbah, pakaian saya yang satu-satunya di badan, ketika saya jemur, saya pinjam ke kakak ipar saya punya sama baju kaosnya. Dan kemudian saya khotbah dengan celana pendek. Lalu saya bilang bersyukur kepada Tuhan. Lalu salah seorang berkata, gila Pak Pendeta, masa kita bersyukur dengan begini? Saya katakan, Pak, berapa banyak, apa yang diambil dari Bapak? Enggak ada sih. Saya bilang, saya keluar hanya baju di badan. Dan baju di badan yang saya punya itu pun, baju gambar Yesusnya pun diambil ketika saya jemur. Nangis iya, karena itu satu-satunya harta saya. Ketika saya mengambil pengumuman, saya katakan, tolong, mungkin ada yang salah mengambil, tapi saya ada yang mengembalikan. Berarti Tuhan izinkan saya menikmati kesengsaraan itu. Saya harus bermegang. Ternyata saya mengalami itu supaya saya bisa bersaksi bahwa segala-galanya. Makanya saya bilang kepada istri saya ketika dia katakan, Pak, nggak memikirkan apa ya ketika malam dia tidak bisa tidur, tapi saya bisa tidur dengan nyenyak. Saya peluk dia dan saya katakan, semua harta dunia ini bisa diambil oleh manusia, tapi satu hal yang tidak bisa diambil, yaitu Yesus. Jadi kalau Yesus itu di dalam hati kita, kita bisa bermegah dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi tetap hidup dibenarkan karena iman, bukan karena kekayaan Anda. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan iman kami terus menyala-nyala dalam Engkau. Iman kami terus tertaut kepadamu, iman kami terus bersandar kepadamu. Dan bagi engkau yang sakit, ingat firman Allah, bahwa sebenarnya beberapa waktu yang lalu, saya sudah setiap kali khotbah
hanya beberapa waktu ini saja saya menggunakan kembali untuk berdoa bagi orang sakit. Nah, pada waktu itu saya mau katakan bahwa kenapa tidak pernah berdoa untuk orang sakit. Dan itulah sebabnya. Ketika tadi saya mengatakan, telah menyampaikan itu, dan saya sudah lakukan. Dan dia mengingatkan terhadap firman Allah. Aku tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya hanya mau belajar taat. Ketika engkau sakit, apapun sakit, ingat kepada Yesus. Dia yang membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang-orang sakit yang pendarahan 12 tahun, yang sakit 38 tahun, dan berbagai penyakit, kata firman Allah, disembuhkan. Dan kau datang kepada dia dengan iman, maka malam ini kita satukan hati kita. Apapun sakit penyakitmu, ketika engkau mendengar firman Allah ini, saya mau katakan Yesus sangat peduli terhadap engkau. Saya boleh tidak peduli mungkin, karena saya tidak mengenal Anda. Tapi Yesus tahu engkau sedang berada di mana, di rumah sakit, di kamarmu yang sempit, atau di kamarmu yang luas, atau di mana saja. Yesus mau datang kepadamu. Yesus mau menyembuhkan engkau. Dan Yesus mau menolong engkau. Engkau yang sudah dikatakan tidak akan mungkin sembuh dari diabetesmu. Saya mau katakan dalam nama Yesus engkau bisa sembuh dalam nama Yesus. Pankreasmu akan diperbaharui oleh Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tetapi percayalah, Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dan dia tidak pernah menyerah. Jadi kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, secara khusus kami berdoa bagi orang yang diabetes pada malam hari ini. Dan kami berdoa supaya engkau menjamah, menolong mereka, menyembuhkan mereka secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan, mereka sembuh oleh kuasa-Mu, mereka sembuh. Dan engkau katakan saja, engkau sembuh dari diabetesmu, dia akan sembuh Tuhan. Dan terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong mereka, yang lain-lain yang sakit apapun mereka, engkau juga jamah, engkau juga sembuhkan mereka. Sehingga dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kalau engkau dijamah oleh Tuhan, tolong taruh kesaksian di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati ibu, dan damai daripada Tuhan menyertai, kuasa Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Yesus, biarlah engkau selalu berkemenangan, karena imanmu, engkau mendapat kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Mari, saya katakan, mantap, mantap, mantap!